Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, tidak ada bapak-bapak di sini, bapak-bapak ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena lebih banyak ibu-ibunya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Beda-beda jawabannya. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang hadir di tempat ini dijadikan istri-istri yang solehah. Amin. Keluarganya keluarga yang barokah. Amin. Anak-anaknya anak-anak penghafal Al-Quran. Amin. Dan mudah-mudahan segala masalahnya diberikan jalan keluar. Amin. Hutang-hutangnya juga dilunasi. Amin. Insyaallah. Ini pada punya hutang gitu ya, Bu teh. Alhamdulillah. Itu sakadi. Tukang hanya. Masya Allah. Kata guru saya, nggak apa-apa punya banyak hutang, yang penting kebayar. Ya itu Ustaz masalahnya bayarnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah kenikmatan ya Bu ya. Karena kenikmatan yang tidak berbuah ketaatan itu adalah musibah. Kalau ibu diberi nikmat sehat, ibu diberi nikmat waktu luang, ibu diberi nikmat keluarga semuanya sehat, terus tidak jadi ketaatan kepada Allah, itulah musibah buat kita. Tetapi sebaliknya kalau Allah berikan musibah buat kita, tetapi itu jadi membuat kita semakin dekat dengan Allah gitu, maka itulah keberkahan dalam hidup kita. Kan kita memang begitu Bu ya. Kalau lagi banyak masalah, anak sakit, rezeki sempit, hati perih, banyak persoalan seperti benang kusut, itu doanya mantap. Ya Allah, sampai berlinang air liur air mata. Yang tidak pernah sholat tahajud juga tiba-tiba bangun. Kenapa? Karena saya ingin keluar dari masalah. Betul nggak Bu? Doanya panjang. Tapi coba lihat, kalau Allah bereskan masalahnya, hutangnya beres, anak sehat, bisnis lancar, doanya lancar juga Bu ya. Ya Allah yang kemarin doanya. Ya itulah diri kita Bu sekalian ya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kalau taat dalam kondisi sempit itu biasa, tapi kalau bisa taat dalam kondisi sedang kita lapang, ya itu luar biasa. Sekarang ibu bapak ibu sedang dalam kondisi sempit atau kondisi lapang? Kondisi sempit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ibu-ibu mencintai seseorang, maaf Bu ya, berarti yang dicintai siapa? Seseorang. Maksudnya suaminya ya Bu ya. Biasanya apa yang dilakukan kalau kita mencintai seseorang? Katakanlah ibu sebagai istri mencintai suaminya, apa yang dilakukan? Kira-kira apa Bu? Biasanya apa yang diminta oleh orang yang kita cintai kita penuhi, betul tidak? Ibu cinta sama suaminya, kata suaminya, "Mah, bikinin kopi." Wah, bikin aja sendiri. Itu ciri gak cinta sama suaminya. Karena kalau orang yang cinta, dia akan penuhi setiap keinginannya karena dia jatuh cinta kepada orang itu. Kalau ibu cinta pada suaminya, kata suaminya, "Mah, Papa hari ini pengen dipijitin."
geus aki-aki itu tandanya cinta ibu sudah mulai memudar pada suaminya. Karena cingkuan kita pijit we sorangan diboga tak ku sapu gitu. Aduh, Masya Allah. Padahal ciri orang yang jatuh cinta itu dia akan berikan apapun yang diminta oleh orang yang dicintainya. Ya Bu ya. Ibu sayang sama anaknya. Anaknya masih 3 tahun, merengek-rengek, pengen mainan. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Kenapa dikasih? Karena kita sayang kepada anak kita. Sebaliknya kalau kita sedang benci kepada seseorang, boro-boro mau ngasih, ketemu aja kita nggak mau, betul tidak? Kalau kita lagi ada masalah dengan seseorang, maaf, kalau orang itu masuk toilet aja, kita nggak mau masuk toilet yang sama. Amit-amit mau toilet untuk si ibu eta nggak mau. Ada yang sampai begitu. Kenapa? Karena dia benci. Kalau sudah benci, hatinya jauh. Tapi kalau sudah cinta, meskipun fisiknya jauh, hatinya dekat. Cirinya apa? Coba ibu kalau nelpon sama suaminya sedang rizkinya lapang dan ibu mau ditransfer sejumlah uang. Coba Bu, teleponnya kira-kira gimana? Apa? Nutara biasa manggil papa gitu, tiba-tiba manggil papa. Itu ibu kunaon cenah jadi kieu. Pak, kumaha sehat? Alhamdulillah. Cenah papa baru dapat bonus. Ya, enawan gitu. Itu Bu, kalau sedang cinta, hati dekat meskipun jauh, tapi suaranya pelan-pelan. Tapi coba lihat, kalau orang sedang amarah, sedang benci, meskipun fisiknya dekat, suaranya gimana? Keras. Padahal hareupeun. Nya nu kieu wae teu bisa, nya teu kadenge, padahal mah deukeut. Kenapa kita suaranya keras? Karena hatinya jauh. Nah, itulah kalau makhluk mencintai makhluk. Apa Bu? Makhluk mencintai makhluk. Ibu makhluk bukan? Suaminya makhluk halus atau makhluk kasar? Ibu makhluk, suaminya makhluk. Kalau selama masih makhluk dengan makhluk, maka cara mencintainya adalah dengan memberikan apa yang diinginkannya. Anak ibu makhluk, anaknya pengen sesuatu dikasih sama ibu. Itulah cara manusia mencintai manusia yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika Allah mencintai seorang hamba? Ketika Khalik mencintai makhluknya, apakah sama? Kira-kira sama nggak Bu? Kan kalau kita mencintai sesama manusia, apa yang diinginkannya semua kita berikan. Apakah ketika Allah mencintai hambanya juga sama seperti itu atau tidak? Ini beda-beda jawabannya, ada yang sama, ada yang tidak. Mana yang betul Bu? Coba yang bilang sama, acungkan tangannya. Sama. Ada yang bilang beda? Ada yang bilang beda. Sebagian manusia itu menyangka bahwa ketika Allah mencintai hambanya itu sama seperti ketika makhluknya mencintai makhluknya yang lain, yaitu apa yang diinginkannya akan diberikan. Ternyata tidak demikian. Dari mana Ustadz tahu? Allah yang menyebutkan di dalam surat Al-Fajr. Ibu sudah hafal surat Al-Fajr? Ibu hafalnya surat naon atuh? Masya Allah. Itu naik-naik di barito teh trikul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Naik atuh Bu, naik derajat. Alham. Saya sampai mana tadi saya jadi lupa. Oh, Al-Fajr Ibu ya. Surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang sudah hafal mungkin tahu. Jadi ada manusia yang mereka berpikir, mereka menganggap ketika rizki mereka dimudahkan oleh Allah, ketika urusan-urusan dunia mereka dimudahkan oleh Allah, ketika hati mereka dilapangkan, ketika semua urusan itu menjadi mudah, maka kemudian mereka mengatakan, Allah sedang mencintai saya. Itu Allah yang bilang. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Pak, apa Bu? Alhamdulillah ya. Kenapa Pak? Ya Alhamdulillah Allah sedang cinta sama kita. Kenapa gitu? Ya lihat rumah kita tingkat 3. Mobilnya Alphard 1, Mercedes 1, yang satu Kijang Innova. Terus anak-anak kuliahnya tinggi-tinggi, ada yang di ITB, ada yang di ITS, ada yang di ITU, ada ITS. Pokoknya tinggi-tinggi. Padahal kata Allah kalla, bukan, tidak seperti itu. Dan sebagian ada yang menganggap kata Allah wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa na'amahu fa yaqulu rabbi ahana. Dan ada sebagian lagi manusia yang beranggapan ketika urusannya susah, ribut terus di rumah, nu nagih hutang enggak boleh datang, hutang geus beres, keluarga ada yang berhutang. Masya Allah Bu, saya baru dapat konsultasi beberapa orang, 2 orang lebih, yang terlilit kasus riba. Jadi dia karena awalnya niatnya tidak ingin membebani keluarga, maka begitu ada SMS, suka ada SMS, bebas anggunan, siapa silahkan hubungi saya, perlu uang. Ada yang pernah SMS begitu? Sering. Nah kemudian dicoba, padahal itu adalah pinjaman riba, rentenir. Jadi hati-hati. Itu awalnya cuma pinjam sedikit. Tahu nggak hari ini jumlah pinjamannya itu yang harus dikembalikan sudah sampai 50 juta. Dan setiap hari debt collector datang ke rumahnya. Sekarang yang ikut menyelesaikan masalah bukan hanya dia, kakaknya, keluarganya, semua masalah. Sampai akhirnya kakaknya dia SMS, dia WA teman-temannya, mohon maaf, ya terpaksa saya tebal muka katanya. Gimana lagi, saya nggak tahu caranya yang lain kecuali saya minta bantuan. Itu gara-gara riba. Makanya riba itu ngeri banget. Jadi jangan pernah coba-coba buat pinjaman riba. Jauhilah. Nah ada orang yang ketika dia urusannya susah gitu, dengan suami ribut terus gitu ya, nggak pernah akur. Anak-anak susah diatur, bisnis hancur. Ketika semua itu terjadi kemudian dia mengatakan, ya Allah, apakah engkau sedang murka kepadaku? Nah dia menganggap ya banyaknya musibah itu Allah murka kepadanya. Maka kemudian Allah menjawab, kalla, di ayat berikutnya. Enggak, bukan begitu. Jadi cara Allah mencintai makhluknya dengan makhluk mencintai makhluknya berbeda. Allah punya cara sendiri ketika Allah cinta sama ibu, sama keluarga ibu. Itu enggak sama seperti ibu mencintai anak, suami mencintai istrinya. Oleh karena itu ibu harus tahu gimana sih ketika Allah itu cinta kepada hambanya. Dan kalau ibu, Masya Allah, ketika Allah menurunkan cintanya kepada kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, maka tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waridwanum minallahi akbar. Dan sungguh ketika turun cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenikmatan terbesar yang tidak bisa digantikan dengan uang, dengan yang lain. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan cintanya kepada kita, keluarga kita. Mau? Insya Allah. Tapi gimana
Taunya Ustadz, maka kenali tanda-tandanya. Nah, inilah judul dari ceramah yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi bekal buat kita. Untuk apa? Untuk mengukur ini keluarga kita nih sedang dicintai Allah atau enggak sih? Jangan sampai salah ukurannya. Kalau suami lagi dapat bonus, alhamdulillah Allah lagi cinta. Enggak, bukan begitu cintanya Allah tuh. Kalau lagi ada masalah, tiba-tiba dapat musibah, kehilangan motor misalnya, atau kecurian di rumah, iman, kayaknya Allah sedang murka nih sama keluarga. Belum tentu juga. Jangan salah ukuran begitu. Jangan mengukur kecintaan Allah dari dunia, dan jangan mengukur kemurkaan Allah dari musibah. Bisa paham Bu ya? Jadi ukurannya apa Ustadz? Nah, ikuti satu persatu. Ada minimal 8 tanda untuk mengukur Allah itu cinta atau tidak. Nanti kita bahas perlahan sedikit demi sedikit Bu ya. Ciri yang pertama atau tanda yang pertama kalau Allah mencintai hambanya, maka ciri yang pertama, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga itu, baik suaminya, anaknya, istrinya, untuk apa? Untuk beramal soleh dan taat kepada Allah. Itu ciri pertama. Kalau ibu merasa di keluarga itu sulit sekali untuk taat kepada Allah, anak-anak baca Quran kok susah gitu. Kita aja males gitu. Bangun kesiangan wae. Boro-boro tahajud subuh ge kasiangan bablas misalnya. Ya. Mau sedekah itu juga berat gitu. Mau ibadah itu susah. Kalau kita dipersulit ibadah, berarti disitulah Allah sedang jauh. Tapi kalau segalanya jadi mudah, Masya Allah, anak-anak tuh nggak disuruh pagi-pagi udah tilawah Al-Quran. Ya Allah, suami teh biasanya tara ke masjid, akhirnya mah tiba-tiba berangkat ke masjid. Atau bilang, Bu, yuk kita berangkat. Mau kemana Pak? Kita ke majelis taklim. Kalau keluarga kita itu dimudahkan oleh Allah, digerakkan hatinya untuk taat kepada Allah, berbahagialah ibu-ibu sekalian. Disitulah Allah sedang cinta sama keluarga kita. Jadi ukurannya Allah cinta itu bukan ketika keluarga kita punya kendaraan baru misalnya, atau punya perhiasan baru, baju baru, segala yang baru, bukan. Tapi ketika punya ketaatan baru. Biasanya baca Quran itu kita 1 juz. Sekarang semangat, jadi 1 hari bisa 2 juz. Nah, itu Allah sedang cinta sama kita. Karena digerakkan hati kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah. Maka doakan anak-anak kita dengan doa terbaik. Ibu, kalau anaknya sedang rewel, mohon maaf ya, lisannya tolong dijaga. Kan kadang-kadang anak-anak itu ujian buat kita. Rewel, harusnya diem, ini mah jalan-jalan terus. Aduh, Masya Allah. Disuruh mandi susah. Udah buka baju, masuk kamar mandi, bukannya mandi. Begitu dibuka, lagi ngitung semut. 1, 2. Bu, jangan marah, Bu ya. Hati-hati. Karena ada sebagian ibu yang ketika anaknya itu mengesalkan, dia marah. Masya Allah, dasar anak setan. Kata anaknya, ya lihat. Kalau saya anak setan, ibu siapa? Ibunya berarti. Hati-hati. Ibu boleh marah kalau suaminya disuruh mandi, begitu dibuka suaminya lagi ngitung semut. Itu boleh marah. Itu mah keterlaluan. Jadi gimana Ustadz? Nabi mengajarkan, doakan anak kita, karena doa ibu itu yang bisa melembutkan hati anak kita. Jadi daripada kita keluar celaan, cacian, pegang kepalanya kata Nabi, atau pegang pundaknya. Kemudian doakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi. Sama-sama Bu. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bisa? Hafal Bu ya? Allahumma
faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Pegang kepalanya, pegang pundak. Ta'wil. Ya Allah, faqihu fiddin. Fahamkan anak ini tentang agama. Wa alimhu ta'wil, dan berikan ilmu tentang bagaimana memahami Al-Qur'an, menta'wil Al-Qur'an. Siapa yang didoakan seperti ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu dipegang oleh Nabi, didoakan ini. Usia 14 tahun Ibnu Abbas menjadi salah satu orang yang sudah dijadikan sebagai ahli fatwa ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ilmunya Masya Allah. Dan menjadi rujukan tafsir para ulama dari sejak usia 14 tahun. Didoakan begitu. Jadi daripada ya dimarah-marahin, udah gini. Dah, sini. Pegang kepalanya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Karena celaan kita kan gak membuat dia berubah. Ada satu keluarga, Bu. Ibu bapaknya sibuk. Dia kaya, iya kaya, tapi sibuk. Sampai ketika anaknya bilang, "Mah, Pak, datang dong ke sekolah." Mau ngapain? Ini ada acara acara orang tua diundang. Biasanya suka ada sebulan sekali, Bu ya. Kata ayahnya. Ya udah itu aja sama pembantu aja diwakili. Bapak sibuk, ibu juga sibuk kerja. Itu sekolahnya sekolah internasional, Bu. Bilingual, 2 bahasa. Ini kisah nyata. Itu berkali-kali diundang, ibu bapaknya nggak bisa hadir. Ya. Sampai kemudian anak ini tidak terasa beranjak dewasa, dia sudah kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP dan sudah mau perpisahan, artinya kelulusan wisuda. Nah, waktu perpisahan ini anaknya benar-benar datang ke ibu bapaknya. "Maaf, Pak, ini mah terakhir adek minta mama sama papa datang ke sekolah. Kan gak pernah hadir ke sekolah." Kenapa? Karena ini acara perpisahan. Nanti mah gak akan ada lagi undangan untuk datang ke sekolah. Pokoknya ini terakhir, Pak. Mah kalau enggak adek marah. Akhirnya bapak ibunya diancam begitu, akhirnya mau. Dengan kesal hati, dengan terpaksa, ya udahlah nanti mama sama papa datang. Kemana? Ke acara perpisahan adek. Bapak ibu, ibu-ibu sekalian, di dalam bayangan ibu bapaknya, kalau acara perpisahan itu acaranya gitu-gitu aja, menjenuhkan buat mereka. Kira-kira apa, Bu, kalau ibu hadir di perpisahan itu acaranya apa itu? Ada panggung, betul tidak? Ada penampilan dari anak-anak. Itu udah kebayang, paling juga gitu-gitu aja. Tapi karena sudah ya tadi menyanggupi hadir, akhirnya datang dengan bayangan ya paling acaranya begitu, maka duduk di paling belakang. Begitu datang ternyata benar. Begitu dia duduk, kita saksikan penampilan pertama yaitu puisi. Cocok sesuai bayangan. Setelah itu selesai, ya kita saksikan penampilan yang kedua, ada tarian dari anak-anak kelas sekian. Semakin lama semakin membosankan bagi dia. Sampai suatu saat kemudian MC-nya mengatakan, penampilan berikutnya akan kita tampilkan si Fulan bin Fulan. Kaget ya, kenapa? Karena nama yang dipanggil itu nama anaknya. Wah, anak saya mau nampilin apa ya? Saya nggak pernah datang ke sekolah. Maka dia naik sendiri, Bu. Dia naik sendiri, kemudian kata MC-nya, ini mic-nya Dek, Adek mau nampilin apa? Ya nanti aja. Begitu dia naik sendiri, dia tatap kedua orang tuanya yang ada di belakang. Orang tuanya juga bertanya-tanya, ini anak saya mau nampilin apa? Saya nggak pernah datang ke sekolah, nggak tahu. Maka terdengar ya secara perlahan anak ini kemudian mengucapkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Ternyata dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya indah dan orang tuanya baru tahu kalau anaknya punya suara yang indah.
Masya Allah. Itu Bu nggak kerasa air matanya tuh netes orang tuanya. Kemudian dia bacakan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Terus dia baca. Itu Bu yang hadir, yang tadinya rame, semua tiba-tiba hening. Dan mereka kemudian larut dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Padahal yang lain gak ada yang menampilkan bacaan Quran. Sampai satu persatu mereka menyucurkan air matanya. Selesai baca Quran, kemudian MC-nya datang, dipeluk anak ini. Masya Allah. Yang lain menampilkan tarian, ada yang menampilkan puisi, ada yang ini nampilkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ditanya sama MC-nya, kenapa? Kenapa baca surat Ar-Rahman? Bu, perhatikan jawaban anak ini. Apa jawabannya? Karena kata guru saya, kalau saya hafal Quran, saya bisa menyelamatkan ibu bapak saya, memberikan mahkota buat mereka di surga. Masya Allah. Itu Bu, orang tuanya yang di belakang dengar jawaban anak ini, itu dia langsung lari, naik ke atas panggung, dipeluk anaknya. Terus dia bilang, saya bangga punya anak seperti engkau. Gitu. Nangis Bu. Ini kisah nyata. Kemudian dia ambil mic-nya tuh, ibu bapaknya tuh. Kemudian dia ngomong ke hadirin yang ada di sana, Bapak Ibu, semua larut ya dalam. Saya orang tua dari anak ini. Saya tidak pernah hadir ke sekolah, saya minta maaf. Karena saya sibuk. Saya sekolahkan di sini karena saya ingin masa depan anak saya ini cerah. Karena ini sekolah internasional. Ingin kalau sudah lulus dia bisa bekerja. Saya berpikir masa depan anak saya. Tapi ternyata Bapak Ibu saya salah katanya. Ternyata anak saya telah memikirkan masa depan saya yang jauh daripada yang saya pikirkan tentang anak saya. Saya hanya mikirkan dunia anak saya sudah mikirkan kehidupan akhirat saya. Masya Allah. Nah, kalau keluarga sudah dimudahkan dalam ketaatan, ibu punya anak seperti ini, berbahagialah, itulah ciri Allah cinta keluarga kita. Maka doakan Bu anak-anak kita. Kalau kita belum bisa hafal Quran, minimal kita doakan anak kita jadi penghafal Quran. Makanya pastikan pendidikannya, sekolahnya ya yang membuat dia soleh. Jangan tergiur sekolah itu karena nilai-nilai duniawinya. Oh di sana mah kalau belajar ke sana matematikanya pasti bagus. Agamanya gimana? Agamanya nggak diajarin. Jangan. Saya tidak tertarik dengan sekolah kalau sekolah itu hanya ngajarin urusan dunia. Yang bagus gimana? Yang bagus, yang agamanya bagus, ajaran ilmu-ilmu tentang keduniawian juga diberikan. Itu lebih bagus, paling bagus. Kalaupun tidak ada, pilih yang diberikan pendidikan agama. Dunia mah gampang Bu, percaya sama saya. Tanya suami ibu, kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, rata-rata nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya bener nggak? Artinya dunia itu sudah Allah plot, sudah Allah kasih. Jadi kalau selama dia meniti kehidupan dunia, dia tidak belajar tentang agama, rugi. Jadi anak kita pondasinya agama dulu gitu kasih. Nanti urusan dunia dia nyari sendiri. Nanti Allah akan arahkan sendiri. Dan Allah kasih rizkinya itu nggak akan ketukar. Ya Bu ya. Jadi ciri yang pertama dimudahkan berbuat amal soleh. Maka ukurlah keluarga kita seberapa tingkat amal soleh di dalam rumah kita. Seberapa sering ayat Al-Quran dilantunkan. Seberapa sering sajadahnya digunakan sujud. Seberapa sering rumahnya digunakan majelis taklim. Nah, itu ciri seberapa besar cinta Allah kepada kita. Ciri yang kedua, ketika Allah cinta kepada hambanya, ciri yang kedua adalah dibuat sulit untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, ini kebalikan dari yang pertama Bu ya. Jadi kalau yang pertama dibuat mudah gitu berbuat ketaatan, maka ciri yang kedua adalah dipersulit untuk berbuat dosa dan maksiat. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Bukhari Bu.
Ketika Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ketika Allah mencintai hambanya, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi. Maka kata Allah, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka dia akan menjadi pendengaran yang digunakan oleh hambanya itu untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan dia akan menjadi penglihatan yang digunakan oleh kita untuk melihat. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan menjadi tangan yang digunakan untuk bergerak dan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya Imam Nawawi menjelaskan, maksudnya kalau Allah sudah cinta pada seseorang, cinta pada satu keluarga, maka akan dijaga keluarga itu matanya, telinganya, gitu. Jadi kalau keluarga ibu sulit banget berbuat dosa, seolah-olah hampir setiap saat itu sedikit ya peluang berbuat dosanya, bersyukurlah Allah sedang menghalangi keluarga ibu dari perbuatan dosa. Maka jangan pernah menunda-nunda amal soleh. Nabi Yusuf itu kekasih Allah bukan Bu? Kekasih Allah ya. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ibu dikasih pisau, dikasih mangga, insya Allah yang terkelupas bukan mangganya, tapi tangan ibu. Wow, keren. Saking gantengnya itu. Maka saya nggak bisa membayangkan kalau di surga bertemu dengan Nabi Yusuf, masya Allah, ya itu laki-laki yang paling ya tampan di dunia ini. Nah, sehingga Siti Zulaiho bangsawan pada saat itu tertarik dengan Nabi Yusuf, dan mereka sudah berada di dalam satu kamar berdua. Bayangkan Bu, satu kamar berdua. Dan masalahnya ternyata Siti Zulaiho itu bukan wanita yang tidak disukai oleh Nabi Yusuf. Jadi Siti Zulaiho itu wanita yang memang juga diinginkan oleh Nabi Yusuf karena cantik jelita. Jadi laki-laki tampan bertemu wanita yang cantik jelita, mereka berada di satu kamar yang sama. Bawaannya nafsu, pengennya berzina, betul tidak? Apalagi Siti Zulaiho sangat cinta, ingin memiliki Nabi Yusuf. Tapi karena Allah sayang kepada Nabi Yusuf, hambanya yang dicintainya, maka dibuat ya di dalam Al-Quran itu Allah kemudian memalingkan Nabi Yusuf, mengingatkan Nabi Yusuf. Ya, menurut tafsir para ulama itu ditampakkan bagaimana dahsyatnya api neraka ketika detik-detik Siti Zulaiho itu mengajak Nabi Yusuf berzina. Sehingga kemudian dia mengatakan, ana akhafullah, saya takut kepada Allah, dan akhirnya dia berpaling. Dan Siti Zulaiho saking besarnya ya keinginannya kemudian untuk memiliki sampai ditarik bajunya dari belakang, robek. Ibu bayangkan sekuat apa tenaganya Siti Zulaiho sampai robek Bu ya. Ibu pernah narik baju suami sampai robek Bu? Enggak pernah, sehebat-hebatnya ibu juga ya. Pak kesini itu robek gitu. Kalau robek berarti saking dahsyatnya itu. Tapi kemudian Allah jaga dari perbuatan maksiat gitu. Jadi kalau ibu di keluarga ya, kemudian ada rencana, Pak kita sekali-kali yuk kemana? Ke Bali. Ke Bali. Ada apa ke Bali? Kan di Bali itu pantainya indah-indah. Kata bapaknya, hayu katanya. Kunaon? Ya seueur tingali. Itu perbuatan dosa bukan?
Seolah-olah setan menganggap, ini kan acara keluarga. Di balik itu benar acara keluarga. Liburan ke Bali kan membahagiakan keluarga, benar. Tapi tempatnya jangan di Bali. Apalagi di Pantai Kute. Waduh, kita sudah tahu sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tergoda oleh setan misalnya, kemudian hayulah kita berangkat. Begitu sudah pesan tiket, mohon maaf, tiba-tiba pesawatnya mogok, nggak bisa terbang. Kemudian ibu nggak jadi berangkat ke Bali, maka nggak usah nyesel Bu, harus bersyukur. Itulah cara Allah ya kemudian menghalangi kita dari perbuatan dosa dan maksiat gitu. Ada seorang pengusaha kaya Bu, ibu mau nggak jadi pengusaha seperti ini? Dia itu punya 5 perusahaan batu bara. Kalau saya ke sana, teman-teman saya ke sana, itu harga jamnya aja kurang lebih 1 miliar jamnya. Rumahnya besar Bu, pembantunya kurang lebih dari 20 orang pembantunya. Ya Bu ya. Mau Bu jadi seperti ini pengusaha? Alhamdulillah. Tapi Bu, untuk dia bisa tidur, sekali dia mau tidur dia harus minum pil harganya 1 juta. Gak bisa tidur. Mau? Beda sama kita ibu-ibu ya. Gak disuruh tidur aja, kalau dengar ceramah langsung enak gitu ya. Gak usah minum pil 1 juta. Insya Allah tidur. Bahkan saya sering disebut Ustadz, kalau Ustadz ngisi ceramah itu luar biasa, Ustadz jadi sakti ya. Maksudnya gimana Bu? Iya katanya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang katanya. Sakti. Itu bukan saya yang sakti, ibu yang ngantuk gitu. Pas ngantuk sayanya hilang. Itu Bu pengusaha. Suatu saat ngontak, Ustadz saya mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Ini anak saya minta berangkat umroh sama keluarga. Oh ya udah kapan? Bulan depan ya, insya Allah. Baik, bookingkan ya, 1 keluarga semuanya 1 pesawat. Baik, sudah dibukingkan Bu. Seminggu sebelum berangkat, anaknya yang lain datang ke ayahnya. Pak, kenapa? Umroh mah gampang lah, nanti lagi. Terus gimana? Kita kan belum pernah jalan-jalan ke Eropa. Oh ini Bu. Ada pengennya ke Eropa dulu lah, nanti umroh mah habis ke Eropa aja. Terus yang lain gimana? Iyalah, kayaknya ke Eropa dulu Pak. Umroh mah gampang. Lagian di Eropa lebih enak, tempatnya lebih bagus-bagus, ada salju sebagainya. Di Mekah panas. Masya Allah. Gimana bapaknya dengar anaknya begitu? Ya udah, cancel pesawat. Di cancel Bu, pesawat yang sudah booking itu di cancel saking kayanya. Akhirnya apa? Pergi ke Eropa. Masya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu berangkat ke Eropa, baru sehari di Eropa, 2 hari di Eropa, itu tiba-tiba kaki ayahnya, kaki bapak ini gatal-gatal, karena di sana banyak ruang hampa udara. Begitu gatal-gatal, digaruk sedikit demi sedikit terkelupas, lama-lama kemudian jadi luka, sakit. Akhirnya balik lagi ke Indonesia, diperiksa. Dokter di Indonesia nggak ada yang bisa nyembuhin, dibawa ke Singapura. Dokter di Singapura nggak ada yang bisa nyembuhin. Dia bilang, Pak, satu-satunya cara kaki bapak harus diamputasi. Itu menjelang diamputasi, dia nelpon lagi ustadznya. Ustadz, ada apa Pak? Gimana ya? Jadi liburan di Eropanya? Jadi Ustadz, tapi cuma beberapa hari. Lah kenapa? Allah mengingatkan saya. Ternyata saya salah Ustaz. Saya sudah niat umroh, saya batalkan hanya karena ingin memenuhi keinginan anak saya berangkat ke Eropa. Sekarang Allah tegur saya, Allah nasihati saya harus diamputasi Ustaz kaki saya. Mohon doanya.
Iya Pak, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Diamputasi, tapi alhamdulillah cuma setengah dari kakinya. Maka setelah itu, setelah beres operasi, bapak ini gak panjang pikir lagi, Ustadz, saya sudah selesai operasi, saya ingin menunaikan janji saya, insya Allah bulan depan saya akan umroh bersama keluarga. Jadi kalau Allah cinta, Allah belokkan dari rencana berbuat maksiat menjadi taat. Jadi kalau ada niat-niat maksiat, kemudian tiba-tiba Allah persulit, bersyukur. Itu cirinya Allah masih memperhatikan kita. Daripada kita dibiarin bablas itu berbuat maksiat. Kalau ibu-ibu kan godaannya ada di lisan. Mau ngomongin orang, tiba-tiba batu. Jadi nggak jadi ngomongin orang, Bu ya. Alhamdulillah itu. Itu naon virus naon itu. Alhamdulillah, itu berarti Allah menjaga lisan kita nggak jadi. Ibu buka handphone, banyak yang menarik di handphone. Adzan berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kayaknya ya kerudung bagus, aduh. Allahu Akbar, adzan teh meni. Tiba-tiba lobet HP-nya mati weh. Jangan nyalahkan HP. Alhamdulillah ya Allah Engkau ingatkan. Coba kalau HP-nya nggak mati mungkin saya telat sholatnya. Ya Bu. Jadi kalau Allah kemudian mudahkan kita taat, persulit kita maksiat, ciri Allah cinta sama kita. Maka berdoalah mudah-mudahan Allah yang menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ciri yang kedua, ciri yang ketiga, ketika Allah cinta kepada hambanya, maka akan dipercepat balasan atas dosa dan kemaksiatan kita atau keburukan kita di dunia. Jadi cirinya Allah cinta kepada hambanya itu bukan dikasih apa yang kita minta, Bu. Makanya kalau saya tanya, Ibu, apa yang ibu dapatkan di dunia ini lebih banyak yang cocok dengan keinginan atau tidak cocok? Jujur Bu, tidak cocok. Ya Bu ya. Saya tanya deh Ibu, Bu, suami Ibu sekarang itu suami yang diinginkan atau bukan? Jujur. Bukan Ustaz, sebenarnya pengennya yang ini gitu. Saya tanya bapak-bapak juga sama, Pak. Saya tanya Pak, ibu yang sekarang ini yang Bapak inginkan atau bukan? Dia jawabnya pelan-pelan. Masya Allah. Artinya apa? Tidak setiap apa yang kita inginkan Allah penuhi, Bu. Karena cara Allah mencintai hambanya bukan begitu. Bahkan boleh jadi ketika kita banyak lupa kepada Allah, banyak lalai, banyak bermaksiat, banyak berdosa kepada Allah, kalau Allah cinta, Allah balas di dunia. Caranya gimana Allah balas di dunia? Allah berikan musibah kepada kita. Jadi ketika diberikan musibah kepada kita, apakah itu ciri Allah murka? Belum tentu. Bisa jadi Allah lagi sayang sama kita. Daripada nanti kita direbus di neraka, lebih baik diberesin di dunia. Jadi kalau Allah berikan musibah kepada kita, di satu sisi kita bersabar, di sisi lain kita bersyukur. Ya Allah, mudah-mudahan ini musibah jadi penghapus dosa-dosa saya, sehingga dosa ini tidak dibawa di akhirat, Engkau hapus dari catatan amal. Jadi pengen dibalas di dunia atau di akhirat? Jangan. Tapi itulah cara Allah. Mudah-mudahan Allah hapus, tidak Allah balas. Makanya banyak bertobat. Kalau kita bertobat kepada Allah, maka dosanya dihapus, tidak dibalas. Dosa yang dibalas itu dosa yang tidak kita tobati, maka dibalas dalam bentuk yang lain, bentuknya musibah. Jadi kalau tiba-tiba dompet hilang, aduh, mau belanja dompetnya nggak ada. Padahal udah nyiapin, mau beli kerudung, beli gamis, beli perhiasan, dompetnya nggak ada Bu. Musibah bukan? Musibah bukan? Musibah. Terus ibu gimana? Kurang ajar ya maling. Ini tidak
berperi ke dompetan. Saya lagi butuh duit. Ibu mau nyalahin dompet, dompetnya kembali? Mau nyalahin copet, dompetnya kembali? Tidak. Jadi gimana? Kesel sih kesel Bu, tapi di sisi lain ucapkan alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ini cara Engkau mengingatkan saya, menghapus dosa-dosa saya, gitu. Teman saya sholat subuh pertama kali ke At-Taqwa bawa motor. Selesai sholat subuh, saya lihat kenapa belum pulang. Kenapa belum pulang? Motornya hilang. Sambil senyum. Motornya hilang kok senyum? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa saya senyum coba? Karena motor saya beli dengan dana riba rentenir. Sebenarnya saya sudah galau Ustaz. Tapi dah gimana? Dah saya perlu motor gitu. Ini cara Allah mungkin untuk menghapus dosa saya Ustaz. Doakan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Begitu Bu. Jadi cara Allah mencintai kita dipercepat apanya? Balasannya. Jadi kalau dapat musibah hari ini kita boleh bersedih, tapi kata Nabi jangan larut, jangan terlalu. Seorang muslim itu boleh bersedih tapi tidak larut. Jadi kalau orang larut dalam kesedihannya, apalagi sampai kokos sedan, kayak anak kecil gitu, itu berarti ada yang salah dengan keimanannya. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa musibah itu bagian dari penghapus dosa. Kalau suami sakit, kita harus ngurus suami, lakukan aja dengan sabar Bu. Boleh jadi ini bagian dari cara Allah menghapus dosa-dosa kita, dan itulah tanda Allah cinta sama kita, gitu ya. Ya gitu Bu ya. Jadi nanti tidak ada yang terlalu sakit hati ketika dapat musibah dan terlalu senang ketika dapat rizki. Yang keberapa sekarang? Keempat. Ciri yang keempat, kalau Allah cinta kepada hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah cinta dan menghendaki kebaikan atas seorang hamba, atas suatu keluarga, maka dibuat faqih di dalam urusan agama. Gitu. Apa itu faqih? Faqih itu paham, senang dengan ilmu-ilmu agama. Gitu. Jadi ciri keluarga yang dicintai Allah itu digerakkan hatinya, anaknya, ibunya, bapaknya senang dengan ilmu agama, senang ke majelis taklim, senang dengar ceramah. Gitu. Saya ada sebuah keluarga, masya Allah Bu ya, itu di rumahnya ada TV, tapi nggak ada antena. Kenapa? Ustadz, TV saya itu bukan buat nonton channel-channel RCTI gitu ya. Tersanjung 10 misalnya gitu. Berapa tersanjung? 126 tuh. Banyak tuh. Bukan katanya. Lah ibu buat apa ada TV di rumah? Buat nonton bola? Bukan. Buat apa? Jadi dia masukin flash disknya dimasukin ke sana, itu muter ceramah Bu. Ada mungkin ratusan ceramah. Kan langsung kalau beres ceramah dia lanjut ceramah lagi. Jadi setiap hari di rumahnya anak-anaknya main tapi sambil dengerin Quran, sambil dengerin ceramah. Kenapa? Karena ciri Allah cinta itu Ustaz, kalau keluarga ini senang dengan ilmu agama. Jadi kalau anak ibu gelarnya insinyur, profesor, doktor, insinyur, apalagi dan lain-lain gitu ya. Kan ada, saya lihat kartu nama itu dari ujung sini sampai ujung sini gelar semua. Tuh saking banyaknya ya. Raden, Insinyur, Ing, wah panjang lah. Untung ujungnya nggak ada ALM, almarhum. Meskipun tetap akan ada itu gelarnya ya, almarhum. Panjang, mentereng panjangnya, nggak ada gunanya kalau dia tidak faqih dalam urusan agama. Kenapa? Sebanyak apapun gelarnya mentereng, kalau dia nggak paham dengan agamanya, itu akan membuat dia sesat dan ngaco pikirannya. Ibu tahu siapa yang melegalkan perzinahan? Ya, katanya boleh berzina kalau
suka sama suka. Siapa? Profesor itu Bu di Jogja. Gelarnya profesor. Dia ada disertasinya mengatakan Islam itu membolehkan perzinahan asal suka sama suka. Tidak ada paksaan. Bayangkan kalau ini dijadikan fatwa, kemudian dijadikan ajaran dalam agama kita, bagaimana hancurnya anak-anak kita itu? Ibu tahu siapa yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab? Di jilbab itu nggak wajib. Yang penting pakaiannya sopan. Tahu? Profesor itu. Profesor. Tapi kalau dia tidak faqih dalam agama, ngaco Bu, sesat. Menyesatkan pemikiran umat Islam. Gitu. Maka keluarga yang dicintai Allah bukan keluarga yang gelarnya tinggi. Ustaz, kalau gitu nggak boleh anak saya sekolah di ITB. Nggak apa-apa, sekolah kan di ITB. Jadikan dia menjadi insinyur dan sebagainya. Tapi ingat, yang paling utama dia harus paham dengan urusan agamanya. Jadi kalau kuliahnya tinggi tapi agamanya rendah kedudukannya di hadapan Allah Bu. Tinggi soteh di dunia, nanti di akhirat mah jauh. Tapi bersyukurlah kalau ibu punya anak-anak sudah mah dia jadi dokternya soleh. Aduh, setiap yang datang pasiennya, Pak sakit apa? Sakit panas Dok. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya ya. Ada yang begitu dokter soleh. Jadi gimana Dok? Coba bapaknya berbaring, diperiksa, sudah diperiksa. Pak, yang menyembuhkan Allah ya Pak ya. Saya mah hanya ikhtiar saja. Ini resepnya, ini obatnya. Ingat sebelum minum obat, Bapak doa dulu ya. Karena bukan obat yang menyembuhkan mah Allah. Ada dokter yang begitu Bu? Ya Rab. Jika nama cuma saya yang ngomong. Tapi begitulah kalau orang sudah pakai urusan agama, dia akan menguatkan keimanan siapapun, profesinya apapun. Betul. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha sambal cibiuk. Ibu pernah ada yang makan? Sambal cibiuk itu ada di Soekarno-Hatta. Cabangnya banyak Bu. Ibu tahu omsetnya sebulan berapa? Saya mau udah ketemu sama pemiliknya. Omsetnya per bulan tidak kurang dari 5 miliar. Per bulan. Ibu 5 miliar tahu segimana? Saya juga nggak tahu nolnya ada berapa. Ya. Tapi bukan itu yang membuat saya takjub. Ketika saya ketemu dengan Pak Haji Yus namanya. Saya datang ke restorannya. Begitu saya datang ke restorannya, pemiliknya mana? Ternyata dia punya ruangan sendiri. Tahu di ruangannya apa? Buku. Jadi di ruangan itu bukan sendok, piring, garpu, gelas itu bukan. Padahal pemilik rumah makan buku. Dan dia sedang baca buku. Kemudian tanya, Pak, gimana rasanya punya omset 5 miliar sebulan? Apa jawabannya? Ustaz, saya pernah merasakan tidak punya apa-apa. Buat makan hari ini saja tidak ada. Dan hari ini saya punya omset 5 miliar. Rasanya sama saja. Wah. Jadi apa yang bikin Bapak bahagia sekarang? Yang bikin saya bahagia itu kalau saya bisa bangun sepertiga malam. Kemudian saya sholat tahajud. Kemudian setelah itu saya berangkat ke masjid. Saya sholat, zikir sampai matahari terbit. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Kalau itu saya lakukan, saya bahagia, Ustaz. Selebihnya mah gak bikin bahagia. Jadi ibu gak usah mikir saya nanti punya 5 miliar bahagia gak ya gitu ya. Insya Allah bahagia sesaat. Kayak liarnya loba. Ustaz mah gak tahu liarnya. Saya dikejar-kejar pajak Ustaz. Dikejar-kejar itu pajak. Jadi kalau urusan bisnis, ibu jangan lihat 5 miliarnya. Kalau bisnis makin besar, untung makin besar, masalah makin besar. Jadi yang bikin bahagia mah tetap aja kalau kita taat kepada Allah, titik, bahagia insyaallah. Rek miskin, rek kaya, rek tukang beca, pengusaha, ketika dia taat dia bahagia. Bahkan kita lihat tukang beca itu lebih bahagia tidurnya aja Bu.
Ini pengusaha mah hese 1 juta 1 pil. Jadi cirinya Allah cinta itu bukan pada harta, tapi kecintaan dia pada ilmu agama. Jadi ibu sekarang hitung uang dapur berapa persen yang dibelikan buku. Banyaknya dibelikan buku atau dibelikan bakso ya, diberikan baju, diberikan seblak, dihitung tuh Bu. Kayaknya jarang kita beli buku. Padahal ciri kalau Allah cinta itu sudah mulai bergeser. Iya, masih belanja kerudung nggak apa-apa dan tidak dilarang. Kerudungnya ganti-ganti, hari ini merah, besok hijau, besoknya coklat. Pelangi silahkan Bu. Tapi mulai hari ini kalau ibu sudah mulai tergerak, Ustadz, kayaknya saya pengen beli buku tentang sahabat-sahabat Nabi, 60 sahabat Nabi. Karena saya belum kenal Ustadz sahabat Nabi itu siapa aja sih. Kalau ibu udah mulai tergerak mau beli buku, ibu bersyukur karena itulah ciri Allah sedang cinta kepada kita. Ibu sudah senang kalau duduk itu udah bukan lagi dengerin musik. Kan sebagian kan di luaran sana itu kalau lagi nyantai senangnya kalau di dapur nyetel musik. Yang gitu Bu. Apa? Aduh, kadang-kadang Masya Allah. Ya saya dulu pernah ada tetangga itu, sekarang juga masih itu di rumah mertua. Itu kalau nyetel musik kencang banget. Tapi kalau ibu sudah mulai senang dengan buku, dengan ilmu, datang ke majelis taklim, bersyukur. Itu ciri Allah cinta. Jadi kalau mulai hari ini, Sabtu Minggu, ibu list majelis taklim ada di mana saja. Ada Ustaz Adi Hidayat, di mana? Itu di Masjid Agung, yuk kita ke sana, bro. Habis itu sih, oh ya Ustaz Abdul Somad lagi di Bandung juga, yuk kita ke sana, bro. Ada Aag Jim, gitu. Aag Jim, guru saya. Dulu saya alumni Darut Tauhid. Dulu saya segulung sagalang di DT dengan Teh Rati, dengan Kang Iwan ya, di Darut Tauhid. Ada Agim, senang yuk malam Jumat kita ke DT, anak-anak bawa. Kalau ibu sudah begitu tuh, senangnya itu majelis ilmu ya, daripada jalan-jalan ke mall misalnya gitu ya. Ya tenang naon sih jalan-jalan, tapi jangan tiap minggu ke mall dong. Ganti dengan ilmu agama, itu ciri Allah sedang sayang sama kita ya. Keberapa itu? 4. Ya. Yang kelima, ciri kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu azza wa jalla khairan asalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, mencintai sebuah keluarga dan menginginkan kebaikan padanya, maka akan dimaniskan dia dengan madu. Apa Ustaz maksudnya dimaniskan dengan madu? Tenang Bu, bukan ada madu di rumah ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah maksudnya gimana itu dimaniskan dengan madu? Kata Nabi, qala yuftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi summa yakbiduhu alaihi. Lahu amalan salihan qabla mautihi summa yakbiduhu alaihi. Jadi kalau Allah memaniskan seseorang itu dengan madu, maksudnya Allah akan membuat dia sibuk dengan amal soleh sebelum dia mencapai garis kematiannya. Dan ketika dia mencapai garis kematiannya, orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Itulah orang yang dimaniskan. Orang yang di akhir hayatnya dibuat sibuk dengan amal soleh sehingga orang-orang di sekitarnya mendapatkan manfaat dan orang kemudian ridho dengan kematiannya. Ibu-ibu sekalian, kita nggak tahu berapa lama lagi usia kita, betul tidak? Tapi yang jelas kita semua bakal mati. Kita tinggal antrian. Yuk, saya lihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang bakal meninggal semuanya. Ya Bu ya, termasuk yang ngomong di depan ini.
Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau dibalik lah, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ustadz mau nggak mau kalah. Ya intinya, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, kalau ini ada 3 orang hamba Allah, ini garis kematiannya. Kalau Allah tidak memperhatikan hamba itu, maka dia dibiarkan apa adanya, mati. Yang satu lagi jalan hidupnya, waktunya mati. Tapi kalau Allah cinta kepada hambanya, maka sebelum dia mencapai detik-detik kematiannya, maka dibuat dia cinta dengan amal soleh. Tiba-tiba baca Qur'annya rajin, dari biasanya 1 lembar jadi 1 halaman. Dari 1 halaman jadi 1 lembar. Biasanya 1 lembar jadi 1 juz. Biasanya 1 juz jadi 2 juz. Rajin baca Qur'annya. Datang ke majelis taknya lebih rajin. Dia lebih khidmat kepada suaminya. Bahkan dia katakan, Pak, mohon maaf, boleh jadi usia kita gak akan lama lagi. Mohon maaf ya, maafin mama kalau ada yang salah. Mulai hari ini mama akan berkhidmat pada papa. Masya Allah. Dia berjuang memberikan yang terbaik buat suaminya. Ke tetangga dia baik, dia bagi-bagi, dia sedekah. Siapapun yang bertemu dengannya dapat kebaikan darinya. Maka ketika puncak-puncak dia dalam kebaikan dan amal soleh itu, maka disitulah Allah cabut nyawanya, sehingga orang di sekitar merasa kehilangan atas kepergiannya, dan mereka ridho dan mengatakan dialah wanita solehah. Pertanyaannya, kalau Allah panggil kita hari ini, besok, lusa, apakah yang akan dikatakan oleh tetangga kita, istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita tentang diri kita? Maka mulai hari ini bertekad, Bu. Mudah-mudahan Allah maniskan kita. Di sisa-sisa usia ini berikan yang terbaik. Bahagiakan siapapun yang bertemu dengan kita. Jangan pernah punya musuh. 1 musuh terlalu banyak daripada 1000 teman. Maafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, karena kita nggak tahu besok masih bertemu dia atau tidak. Ibu ya. Jadi dimaniskan sisa umurnya. Saya punya kenalan seorang mantan pejabat, usianya 70 tahun, Bu. Wallahu alam sekarang masih hidup atau tidak. Terakhir masih hidup, tapi saya belum datang lagi ke sana. Itu dia punya sekolah namanya As-Sakinah. Ibu pernah dengar? Di Bandung Barat. Itu ada sekolah besar, As-Sakinah. Coba Ibu searching di Google. As-Sakinah itu masjidnya besar sekali. Untuk biaya masjidnya saya tahu itu biayanya kurang lebih 3-4 miliar. Gedung-gedungnya Masya Allah besar sekali. Kemudian muridnya kurang lebih 500-1000 orang, santri yang sekolah di sana. Yang bangun 1 orang, namanya Pak Sukemi. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Usianya 72 tahun. Selama beberapa tahun terakhir dia berjuang membangun bangunan demi bangunan, seolah-olah tidak pernah ada rasa lelah. Sehingga kemudian berdiri satu persatu sampai masjid kemarin pondok berdiri. Ditanya, Pak, kenapa Bapak semangat sekali ini bikin sekolah ini? Seolah-olah tidak pernah ada lelah, pagi, siang, malam berjuang sampai sekolah ini berdiri. Apa jawabannya? Ustadz, saya sedang berlomba. Apakah sekolah ini berdiri lebih dulu atau ajal saya datang lebih dulu? Lalu Ibu, jawabannya itu yang membuat dia semangat. Dan itu ciri Allah cinta kepadanya. Karena di detik-detik terakhir Allah maniskan hidupnya. Maniskan dengan madu itu maksudnya begitu. Dia semangat seolah-olah dia berlomba dengan kematiannya. Tenang Ustadz, saya mah masih muda. Nggak ada jaminan, Bu. Mati mah bukan karena usia, mati karena waktunya sudah datang. Yang keberapa sekarang? Keenam. Yang keenam, ciri kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka kata Nabi, dia akan dilembutkan hatinya.
Jadi dibuat lembut hatinya, peka, mudah sekali tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ibu diperdengarkan ayat suci Al-Quran, kemudian bergetar, tersentuh, berbahagialah karena kita lembut hatinya. Dan kalau keluarga sudah lembut hatinya, maka insya Allah akan ada ketenangan, ketentraman di dalam keluarga. Kenapa keluarga banyak masalah? Karena hatinya keras, Bu. Kan hati itu ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, yang keras. Kalau hati yang sehat itu digambarkan seperti air putih ini, Bu. Ini hati yang apa? Sehat. Ibu, kalau air putih ini saya masukkan, maaf ya, batu misalnya, saya masukkan, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau saya masukkan jarum, kelihatan? Masih kelihatan. Saya masukkan pasir, kelihatan, Bu? Kelihatan. Itulah orang yang hatinya sehat, Bu. Lembut hatinya. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja dia tobati. Ya Allah, tadi kata-kata saya jangan-jangan menyakiti saudara saya. Istighfar ya Allah, ampuni ya Rabb. Padahal belum tentu nyakitin. Tapi dia begitu sensitif. Lagi di rumah, tiba-tiba pintu terbuka karena angin. Ada orang, kita nggak pakai jilbab. Masya Allah, langsung kita tutup. Itu sebenarnya nggak sengaja rambut kita terlihat sama orang lain. Tapi kalau orang sudah lembut hatinya, dia istighfar kepada Allah. Ya Allah, tadi rambut saya kelihatan. Saya khawatir ini jadi dosa. Ya Allah, ampuni. Sesuatu yang sebenarnya boleh saja dia sesali. Itulah kalau hatinya bersih, Bu. Saya punya ustadz. Itu kalau datang ke restoran, makan di restoran, nggak tahu di sini ada nggak ya? Dia bawa fotokopian. Dia datang ke restoran yang jual sate. Itu sebelum dia pesan dipanggil pelayannya. Mas ini, ya ada apa Pak? Saya mau nanya dulu sebelum saya pesan, boleh? Boleh. Dia buka itu lembarannya. Ternyata lembaran itu isinya itu macam-macam kuas, gambar kuas. Dia tanya, Mas, di sini pakai kuas ini enggak? Oh enggak Pak. Yang ini? Enggak juga. Yang ini? Enggak. Kalau yang ditunjuk itu enggak semuanya, dia jadi pesan. Tapi kalau di antara yang ditunjuk itu kemudian dia katakan, oh iya pakai yang itu tuh kuasnya. Oh ya udah, maaf saya enggak jadi makan di sini. Dia pulang. Kenapa? Saking hati-hatinya dia, karena dia tahu kuas itu mengandung babi. Pernah kita? Ya karena ada beberapa kuas yang kuasnya itu dia dibuat dari bulu babi. Ada beberapa mereknya dan itu viral di Facebook. Saking hati-hatinya, kenapa? Lembut hatinya, itu hati yang sehat, Bu. Kan beda sama kita mau naonnya dipesen rek kuas cet tenan naon lah pokoknya mah enak kan gitu. Tapi kalau orang sudah sensitif dengan kebaikan, hatinya sudah lembut, mohon maaf, dosa kecil aja itu dia tobati. Dosa kecil saja. Bahkan yang boleh saja ya, dia khawatir itu terjerumus ke dalam dosa, dia tobati juga. Apalagi dosa besar, itu hati bersih. Kalau hati yang sakit, nah itu kayak air teh. Tahu air teh, Bu? Warnanya agak kecoklatan. Kalau batu yang dimasukkan masih kelihatan, tapi kalau pasir, enggak. Itu kalau hati yang sakit itu cirinya, kalau dosa besar dia merasa dosa besar, tapi kalau dosa kecil biasa-biasa aja. Jadi kalau ibu kalau melakukan dosa kecil tidak merasa berdosa, itu lagi sakit hatinya. Atulah Ustad, riba-riba sedikit mah tuh tenan naon. Bu, mau riba sedikit, riba banyak tetap riba. Ya. Ustad, atuh ari ngomongin orang ya sekali-kali mah tenan naon. Mau sekali-kali, mau sering juga namanya gibah. Gibah itu dosa besar. Enggak boleh. Ibu dari kantor suaminya bawa pulpen kantor, bawa ke rumah. Terus ibu bilang, ya nggak apa-apa lah Pak, cuma pulpen. Mau pulpen, mau komputer, mau laptop sama, namanya bawa barang kantor. Itu namanya maling.
Cuman bedanya yang satu bawa laptop, satu bawa pensil. Ikatin suaminya. Bibi kembalikan. Itu bukan hak kita. Kalau hatinya bersih dia sensitif Bu dengan barang haram. Kalau kita udah nggak sensitif dia halal dan haram, berarti hatinya masih sakit. Ibu bawa anak-anak ke supermarket, ke Giant. Ayo silakan. Mau apa aja silakan ambil. Ambil bayar aja. Itu hatinya sakit. Kalau hatinya sehat, nah kamu ambil apa? Ini ciki. Coba lihat nah. Ada label halalnya nggak? Nggak ada mah. Coba. Kita tidak mau Allah murka. Nggak apa-apa kita lapar. Kita masih bisa sabar. Tapi kalau kita direbus di neraka, kita belum tentu bisa kuat. Udah simpel. Gitu. Itu sehat tuh hatinya. Tapi kalau hatinya sakit mah, naon we dibawa. Yang penting enak. Itu kalau hati sakit. Dia hanya sensitif dengan dosa besar, dosa kecil biasa-biasa. Nah, kalau yang hatinya keras, hatinya mati, apalagi di rumah tangga, hatinya mati, Bu, mau batu, mau kerikil, itu seperti air kopi. Air kopi warnanya apa? Hitam. Hitam pekat, kelam. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita, Masya Allah. Tapi ada contoh orang-orang yang begini, Bu. Jangankan dosa kecil, dosa besar aja batu dimasukkan kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan. Dosa besar aja biasa. Ada seorang datang ke masjid. Pak mau kemana? Mau sholat subuh. Iya mah lagi apa Bu kira-kira? Lagi mabuk. Bapak ngapain? Ya saya pengen tobat. Lagi sambil mabuk. Gini aja Pak, Bapak mau sholat apa? Mau sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 3. Bapak pulang dulu deh. Masih salah itu jawabannya. Udah pulang. Pas dia pulang, dia ketemu temannya, sama-sama mabuk. Kamu mau kemana? Saya mau ke masjid. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Udah pulang. Saya aja jawab 3 rakaat nggak boleh, apalagi kamu cuma 2. Itu sama-sama mabuk tuh dua-duanya, Bu. Dosa besar itu udah biasa. Jadi kalau ibu sudah biasa melakukan dosa besar, anaknya, maaf Bu ya, anak perempuan tuh jaga. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam perzinahan. Mendekati zina aja kita harus larang. Makanya hiasi dengan jilbab yang baik. Kalau perlu lebih lebar lebih bagus. Karena jilbab itu memuliakan kita. Ibu kalau ada seseorang seksi datang, kumpulan di situ ada laki-laki, kemudian laki-laki yang bilang, "Wit wiu," gitu. Yang salah laki-lakinya atau yang seksinya? Seksi, nah itu udah mancing. Namanya laki-laki mah tidak pernah tua. Laki-laki itu lahir meninggal, nggak ada tuanya. Kalau ibu-ibu lahir tua meninggal. Kok gitu Ustaz? Sok tanya ibu-ibu, Bu. Itu ada laki-laki ganteng, ibu mah sudah tua, kan gitu. Coba bapak-bapak Bu, Pak, itu ada gadis cantik, mana? Nggak ada tuanya. Betul itu. Bapak mah semangatnya terus, semangat 45, seolah-olah muda terus. Jadi yang salah yang lewatnya itu. Jadi kalau ibu tidak tutup anaknya dengan kerudung, dibiarkan rambutnya terurai, tanggung jawab dunia akhirat. Kenapa? Setiap yang melihat rambutnya, dia berdosa dan ibu kena dosanya karena membiarkan anaknya berbuat dosa dan maksiat. Tutup. Yang kedua, itu membuat orang dekat pada perzinahan. Beda kalau orang ditutup kerudungnya rapi, rapat, seperti ibu-ibu ini, Masya Allah. Orang segan, Bu. Mana ada yang berani wit-wiu? Kalaupun ada yang berani wit-wiu, saya yakin itu dia bakal dihajar bukan sama ibu, sama orang-orang sekitarnya. Itu wani-wani itu kalau di kerudung, ibu bakal dibela sama orang di sekitarnya. Dan ini sudah terbukti. Kan ada beberapa orang yang bikin eksperimen sosial namanya ya. Eksperimen sosial itu didatangkan di sebuah tempat, orang pakai jilbab, terus pura-pura digoda sama laki-laki, ya, padahal masih mahramnya, artinya itu kan cuma pura-pura gitu. Itu begitu yang digoda itu yang tidak pakai jilbab, orang biasa aja.
Tapi yang begitu yang digoda itu yang dijilbab, itu sekitarnya itu ngebela, Bu. Ngebela, menghalangi. Jilbab itu memuliakan. Mengapa Allah menyuruh kita menutup aurat? Ya Bu ya. Jadi kita harus bersyukur kalau hati kita bersih seperti air bening ini. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini hatinya bersih ya. Dan membersihkan hati itu dengan zikir, dengan banyak baca Quran. Sudah keberapa ini? Berarti masih ayat 2D-nya. Ya. Yang ketujuh, bagaimana ciri Allah cinta kepada hambanya? Dibuat hambanya ini zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia artinya? Artinya dia butuh dunia, tapi dia tidak terlalu cinta dengan dunianya. Ibu senang kerudung boleh, tapi jangan kemudian terlalu cinta dengan kerudungnya, sehingga ketika kerudungnya kemudian rusak atau terkena kotoran, aduh adek, tahu nggak ini kerudung mahal sekali, misalnya. Ibu boleh cinta sama handphonenya, tapi ketika handphonenya jatuh, jangan sampai ibu tidak makan, nangis 2 hari 2 malam. Jadi biasa aja, juhud. Juhud itu bukan berarti, Ustaz kalau gitu, kalau juhud handphonenya handphone yang jadul ya tahun 80. Bukan begitu, Bu. Juhud itu bukan terletak pada seberapa mahal barang kita, tapi juhud itu terletak dari seberapa terikat hati kita dengan dunia. Jadi belum tentu orang yang pakai mobil BMW, Ustaz dia mah mobilnya BMW, kayaknya dia mah nggak juhud ya sama dunia, cinta dunia. Belum tentu, Bu. Boleh jadi kita lebih cinta dunia yang pakai motor bebek tahun 70 itu yang langka itu gitu. Kunaon kita cinta dunia, waktu kita habis menerkeun pentilna, ngabenerkeun ieu-na, waktu sholat lupa, baca Quran enggak. Itu motor sudah menjadi ilah, menjadi Tuhan buat kita. Itu berarti kita nggak juhud dengan barang itu. Hatinya terikat dengan barang kita. Tapi boleh jadi dia pakai BMW, tapi hatinya tidak terikat dengan BMW. Dia memang punya BMW karena memang kaya orangnya. Mobilnya BMW, sedekahnya 10 kali mobil BMW. Mobilnya BMW, begitu ada Ustaz, kapan ke Bandung? Besok pakai aja mobil saya. Yang juhud yang mana? Yang punya BMW atau yang bebek? Jadi pengen punya bebek punya BMW tidak juhud atau punya bebek juhud? Ibu. BMW tidak juhud ya. Atau punya BMW juhud? Tak eta. Cuma masalahnya belum tentu. Bu. Jadi orang yang dicintai Allah, dibuat hatinya tidak terikat dengan dunia. Dia punya rumah, tapi dia tidak takut kehilangan rumahnya. Tidak terikat dengan rumahnya. Rumah itu titipan Allah, Ustaz. Karena ini titipan Allah, saya harus jaga supaya rumah ini saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya punya mobil, benar Ustaz, tapi ini mobil bukan punya saya. Ini mobil titipan Allah, Ustaz. Jadi saya harus pakai untuk ibadah kepada Allah. Kalau mobil ini hanya dipakai untuk maksiat, untuk jalan-jalan yang tidak berguna, saya harus tanggung jawab di akhirat, Ustaz. Kalau ibu sudah begitu, itu Allah cinta, ibu juhud dengan dunianya. Ibu punya anak, ini anak bukan punya saya, Ustaz. Anak ini titipan Allah. Saya nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi saya harus sungguh-sungguh mendidiknya, Ustaz. Gak bisa saya main-main. Kalau ibu sudah begitu, ibu sudah juhud dengan dunia, tidak terikat. Oleh karena itu, ciri yang ketujuh, orang yang dicintai Allah, dibuat hatinya tidak terikat dengan dunia, seperti seorang tukang parkir. Ibu lihat tukang parkir? Mobilnya banyak? Banyak. Begitu ada yang masuk, alhamdulillah, senang ya. Ada yang keluar gimana, Bu? Tetap tersenyum. Alhamdulillah, karena dia hanya merasa tertitipi, bukan merasa memiliki. Jadi apapun yang ibu miliki, tidak usah terlalu dibangga-banggakan. Semuanya titipan, bakal ditinggal. Emang kalau
ibu punya punya kendaraan 10, begitu meninggal kendaraannya dibawa? Tidak ada. Yang dibawa itu cuma satu, amal soleh kita. Maka boleh kita punya kendaraan 10, tapi jangan membuat itu kemudian menjadi kebanggaan bagi kita. Makanya saya mah alhamdulillah Bu gak pernah sombong, kalau gak punya mobilnya 10. Itu Bu, karena saya kan kerjanya ke pelosok ya, perkebunan sawit. Itu begitu turun dari pesawat saya dijemput. Alhamdulillah yang jemput mobilnya Fortuner Bu. Mobil Fortuner. Dan begitu saya naik mobil Fortuner, alhamdulillah saya nggak merasa sombong Bu, karena bukan mobil saya. Jadi saya itu enak. Jadi ada tipe orang yang memiliki dan menikmati. Dia punya Fortuner, dia naik Fortuner. Ada orang yang memiliki tidak menikmati. Ada? Ada. Orang yang punya rumah banyak, rumahnya nggak ditinggalin satu-satu, yang ninggalin pembantunya yang ngurus kebun. Itu namanya memiliki tidak menikmati. Ada yang ketiga, tidak memiliki tidak menikmati. Itu paling apes. Ya sudah nggak punya ya nggak memiliki. Saya masih mending Bu, menikmati tapi tidak memiliki. Mending Bu ya? Mending, susah sombongnya. Susah sombong. Ya, dan yang terakhir ya, sekaligus penutup dari tausiah ini, ciri dari Allah cinta kepada kita adalah diberikan ujian keimanan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau semakin ibu kuat keimanannya, ibu jangan kaget kalau kemudian Allah berikan ujian kepada kita. Ustadz, kenapa ya? Waktu itu mah kan saya jarang ke majelis taklim, pakaian saya juga masih biasa-biasa. Keluarga juga nggak terlalu taat ke agama, baca Quran jarang Ustaz, ke masjid apalagi. Tapi kayaknya rizki itu lancar, semua aman-aman saja gitu. Tapi kenapa ya Ustaz, begitu saya mulai ngaji, begitu saya mulai dekat dengan ibu-ibu majelis taklim, begitu saya kemudian mulai mendekat kepada Allah, rajin ibadah, rajin tahajud, kenapa masalah saya kok semakin rumit ya? Ibu nggak usah kaget, itu ciri Allah cinta sama kita. Jadi gimana Ustadz kalau masalahnya datang? Ibu hadapi dengan kesabaran dan jangan kurangi ketaatannya. Karena itu Allah ingin menunjukkan seberapa besar hambaku ini taat kepadaku. Apakah ketika diuji kemudian ketaatannya turun atau enggak? Kalau kita tetap dengan ketaatan yang tinggi meskipun ujian itu datang, maka kita layak mendapatkan cintanya Allah. Dan tidak ada tempat yang terbaik untuk yang dicintai Allah kecuali surga. Jadi kalau masalah semakin datang bertubi, semakin dekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solusi dari masalah kita itu enggak jauh. Di mana Ustaz solusi dari masalah kita? Solusi masalah kita itu hanya dari dahi, tempat kita bersujud dengan lutut. Malam-malam ibu bangun, wudu, sholat, kepalanya tempelin, berdoa sama Allah. Dekatkan dengan lutut kita. Kalau ini sudah dekat dengan lutut, itu ciri masalahnya sudah hampir selesai. Kenapa masalah kita nggak pernah beres-beres? Karena sujud lututnya masih jauh dari dahinya. Masih jarang sujud kita kepada Allah. Gitu. Jadi kalau simpel hidup ini, yang membuat sulit kita. Jadi yang terakhir akan diberikan ujian kepada kita. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang kemudian keimanannya diuji, bersabar karena tidak ada pahala yang lebih baik daripada pahala sabar. Pahala sabar itu tidak terbatas. Jadi jangan sampai ibu mengatakan kesabaranku sudah habis. Gak ada Bu. Jadi itu ya kalimat yang keliru. Jadi kalau ada bilang, Pak, kesabaranku sudah habis, itu kalimat sinetron. Kalau kalimat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sabirina innallaha, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar ya, bi ajrihim ghairi hisab, dengan pahala yang tiada terbatas.
Kalau pahalanya saja tiada terbatas, apakah kesabarannya terbatas? Berarti kesabaran kita juga tidak ada batasnya sebagaimana pahalanya. Maka jangan pernah katakan kesabaranku sudah habis. Bersabar selama kita masih hidup. Kalau ibu sudah dipanggil sama Allah, selesai. Itu nggak lama. Kira-kira itu Bu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah ampuni setiap kata-kata yang salah dan mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditutup. Ya, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.